Pak Dirman, setelah dari DPR lalu kemudian Anda terlihat di Kejaksaan Agung. Ini kan berarti dari politik terus ke hukum. Sebetulnya apa yang terjadi sebetulnya sampai itu harus ke Kejaksaan Agung? Yang terjadi sebetulnya kan proses politik yang kemudian terekspos oleh publik, Ya. membuat Kejaksaan Agung memanggil saya, memberikan keterangan. Jadi suratnya kita terima dan segera setelah saya kembali dari tugas ke luar negeri, saya datangi dan saya berikan keterangan seperti apa yang saya sampaikan di MKD. 2 kali saya sempat datang ke Kejaksaan Agung dan nggak banyak yang saya berikan kecuali yang memang penjelasan di MKD itu. Kan kasus ini sudah melebar sebegitu jauh. Sampai kemudian orang lupa substansinya soal Freeport itu apa sih sebetulnya. Saya sudah mendengar langsung dari Anda beberapa kali, juga mendengar langsung dari Pak Luhut beberapa kali, kemudian juga dari Freeport beberapa kali. Tapi publik kemudian seperti dibuat confusing oleh peristiwa ini. Sebetulnya substansinya apa? Substansinya kan begini. Ketika Freeport ini sedang mengalami kegalauan, butuh investasi, butuh uang untuk investasi, tapi kepastian belum ada gitu. Betul. Nah, rupanya ada pihak-pihak yang mencoba menawarkan solusi. Gitu. Ya, yang tadi itu cerita betul, yang kemudian berkembang. Seperti yang saya tulis dalam laporan, menawarkan solusi sambil dipertukarkan dengan apa-apa yang mereka minta gitu. Ini yang kemudian menjadi kasus etika itu kan. Kenapa etika? Karena nomor satu, tidak sepantasnya pimpinan legislatif masuk ke wilayah ranahnya eksekutif. Ini ranahnya eksekutif. Yang kedua, kok membicarakan hal seperti ini dengan urusan negara? Kok bersama pengusaha swasta gitu? Nah, yang ketiga, yang lebih repot lagi adalah kok bersama-sama pengusaha swasta saling mengisi untuk meminta sesuatu kepada orang yang sedang ditawarkan bantuan. Ini kira-kira substansi urusannya. Itu substansi urusan yang kemudian melebar kemana-mana. Tapi yang saya dapatkan begini, gambarannya kan seolah-olah ada 2 kubu sebetulnya soal perpanjangan kontrak Freeport itu. Ada yang mengatakan 2021 itu tidak perlu diperpanjang Freeportnya, selesai sampai di situ. Sementara yang saya ikuti, Pak Dirman mengatakan kita meminta syarat ini dipenuhi, maka kita bisa bicarakan kontrak itu 2019, kemudian 2021 mungkin bisa diperpanjang, bukan? Bahkan ada istilah dijamin oleh pemerintah untuk perpanjangannya, bukan? Saya ingin menyederhanakan aliran berpikir ini. Ya. Ada orang-orang yang berpikirnya itu atau statementnya sangat heroik. Ya, betul. Ambil alih sekarang, bisa segala macam. Tapi mari kita lihat orang-orang itu siapa. Orang-orang itu rata-rata adalah para pengamat. Yang mungkin saya yakin sebagian besar dari mereka belum pernah sekalipun menginjak Timika, apalagi masuk ke dalam fasilitas tambang itu. Dan juga tidak paham kompleksitas. Itu para penyuara nasionalisme yang pakai statement gitu. Ada lagi kelompok orang yang berpikir lebih realistis, melihat situasi lapangan. Tentu ada norma-norma yang ingin kita capai, kemudian berangkat dari realitas itu apa yang bisa kita peroleh untuk mencapai norma itu. Saya masuk kategori ini. Saya melihat persoalan masuk kategori yang realistis. Lihat persoalan, lihat kompleksitasnya, apa yang bisa kita capai, kemudian dengan itulah kita jalan gitu. Dan saya ini eksekutif. Eksekutif itu tugasnya melaksanakan sesuatu kebijakan gitu. Secara norma, secara statement, secara hiruk pikuk heroisme boleh saja. Tapi pada waktu eksekusi diperlukan wisdom, diperlukan sense of reality gitu. Nah, karena itu yang paling realistis adalah bukan dengan mengatakan tutup 21. Karena orang realistis selalu mempertimbangkan mudarat dan manfaat. Saya siap berdebat dengan siapapun yang mengatakan itu. Tapi bersama-sama gitu. Tetapi risikonya adalah Anda dianggap punya konflik of interest, bukan? Kan Anda juga tahu kan tuduhan-tuduhan seperti ini kan, Pak Dirman. Terhadap itu semua saya selalu mengatakan nomor satu waktu yang akan membuktikan gitu. Saya ini nyimpan apa, saya ngambil apa gitu. Dan mau dijelaskan kayak apapun tidak bisa diyakinkan sekarang. Karena itu butuh waktu. Tapi kalau dilihat kontrak 91, maka tahun 91, maka disitulah sebetulnya masalah mendasar kita.
di dalam kontrak itu saya katakan siapapun pemerintah sekarang, siapapun menteri sekarang, siapapun pemimpin pemerintahan sekarang itu tidak akan mudah mengurai persoalan ini karena memang banyak pasal-pasal yang mengatakan posisi pemerintah begitu lemah gitu, posisi negara. Nah, saya tidak bisa mengatakan yang tanda tangan siapa karena itu kan negara kita juga gitu. Jadi kembali tuduhan itu boleh saja dikatakan seperti itu, tapi buat saya tuduhan yang mengatakan saya terima sogok, saya berkonspirasi itu tidak lebih dari refleksi dari jalan pikiran mereka yang menuduh itu. Dan ya kita buktikan dengan waktu saja gitu. Sekarang persoalannya begini, ini kan orang awam mengikuti ya. Baik mereka yang mengatakan putus kontrak tahun 2021, kemudian Anda yang tadi kemudian dalam kelompok yang realistis, orang selalu bilang bahwa ini keputusan ini pikiran presiden. Itu yang beredar ya. Lalu kemudian kita tahu mana yang benar ya. Kira-kira begitu Pak Dirman. Saya tentu hanya bisa mengatakan apa yang saya alami. Betul. Dan kalau orang bicara surat tanggal 7 Oktober, saya bisa katakan bahwa surat itu prosesnya dibahas dengan Bapak Presiden, draftnya sudah ditunjukkan pada Bapak Presiden, dan semangatnya mencari solusi yang win-win gitu. Dan kalau orang melihat dengan jernih, itu sebetulnya adalah kecerdasan pemimpin kita. Meminta si Freeport untuk terus berinvestasi tanpa harus mempersoalkan lagi kapan diperpanjang kontrak. Itu sebetulnya semangat surat itu. Tapi karena yang membaca itu sudah punya prasangka begitu rupa, kemudian diplesetkan seolah-olah saya memberikan komitmen perpanjangan. Tapi saya menafsirkannya ketika mengikuti pertemuan itu dan kemudian menuliskan surat, itu adalah kemampuan Pak Presiden untuk meyakinkan pihak Freeport untuk sudahlah, kalian jangan ribut-ribut soal perpanjangan, jalan saja persiapan investasi gitu. Itu penanggapan saya. Pak Dirman, kurang lebih versi yang sama saya dengar itu dari tangan kedua, karena katanya Jim Moffett itu sering berhubungan dengan seorang konglomerat di dalam negeri yang bisa dia telepon setiap saat gitu. Lalu kemudian menceritakan versi ini begitu. Tetapi kemudian juga ada kan bilang kita ini seperti didikte oleh Jim Moffett. Kan ada cerita begitu Pak Dirman. Gimana penjelasan Anda? Pada waktu saya diminta menyiapkan surat lah. Ya. Memang Pak Jim Moffett itu sudah menyiapkan draft. Tapi saya mengatakan ini bukan cara saya bekerja. Karena saya tidak ingin mengambil kesan Anda mendikte saya. Anda private sector, saya pemerintah, dan tugas pemerintah itu ngatur. Karena itu silakan Anda kemukakan poin-poin apa yang perlu dituliskan dalam surat dan saya akan menulisnya sendiri gitu. Jadi menurut saya bahwa pengusaha atau private sector itu influence public policy itu sih di mana-mana terjadi. Tapi kan tergantung sikap kita gitu. Jadi disitulah sebetulnya titik di mana kita mengatakan you follow my rule. Anda ikuti apa yang kita mau. Presiden juga mengatakan hal yang sama bukan? Bahkan Presiden mengatakan Anda nggak usah keliling kemana-mana. Kalau Anda mau berurusan sama pemerintah, temuilah menterinya, nanti bicara dengan saya gitu. Mungkin Presiden sudah tahu bahwa dia keliling kemana-mana kan itu kebiasaan yang dari dulu bukan kemudian sampai ada statement seperti itu. Ini juga barangkali sisi lain bahwa Freeport juga mesti belajar bahwa mereka sekarang berhadapan dengan pemerintah yang berbeda, dengan kultur yang berbeda, dan saya kira wajar sih kalau negeri ini makin hari makin banyak orang-orang cerdas, orang-orang ngerti masalah, sehingga cara ngurusnya tidak sama dengan ketika mereka masuk 30 tahun lalu. Pak Dirman, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut.